Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah Public Relation akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya Lauris Kaspirosi selaku moderator akan memandu jalannya presentasi dalam video ini. Baik, untuk kelompok 3 ini beranggotakan Sela Duyanti dengan NIM 934200219, Rizky Eka Puji Novita dengan NIM 934201019, Lauris Kaspirosi 934202919, dan Oki Fauzi Setiawan dengan NIM 934222919. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dosen Erni Zulfa Arini yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memberikan materi ini dalam bentuk video. Dalam materi ini kami akan menjelaskan public relation dan kegiatan komunikasi, di mana ada 4 sub tema yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian public relation, yang kedua tujuan public relation, yang ketiga peran public relation dalam membangun citra baik perusahaan, dan yang keempat cara public relation berkomunikasi dengan organisasi sendiri dan pihak luar organisasi. Untuk materi pertama, langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Sela Duyanti akan menjelaskan mengenai pengertian dari public relation. Public relation merupakan suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur atau tata laksana seseorang atau organisasi atas dasar kepentingan publik, dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan yang baik dari publik. Nah, kegiatan dari public relation yaitu suatu kegiatan timbal balik antara lembaga dan juga publik. Nah, tidak saja melakukan kegiatan kepada publik yang ada di luar lembaga, tetapi juga pihak publiknya melakukan kegiatan terhadap lembaga sehingga terjadilah suatu pengertian bersama dalam meraih kepentingan bersama. Nah, public relation di sini merupakan salah satu usaha manajemen dalam menciptakan hubungan harmonis antara badan atau organisasi itu dengan publik. Dengan melalui program kerja yang positif, nah hubungan yang harmonis dalam artian saling pengertian dan juga saling menguntungkan, suatu hubungan itu memberi dan menerima antara kedua belah pihak sehingga terjalin suasana keakraban yang menyenangkan antara perusahaan dengan publik. Nah, suasana yang mendorong ke arah majunya perusahaan atau badan yang bersangkutan beserta terciptanya stabilitas kehidupan masyarakat yang menarik semua pihak. Nah, hubungan kerja tersebut dibentuk melalui kinerja yang positif dalam arti berusaha secara sistematis dalam meningkatkan pengertian, jasa baik, dan kepercayaan publik, serta secara intensif menghilangkan atau mengurangi suara-suara negatif dari publiknya. Nah, bagaimana dengan esensinya? Nah, jadi esensi public relation adalah poin penting dalam yang terdapat dalam public relation. Nah, public relation di sini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan citra baik dari publik atau masyarakat. Nah, sasaran dari public relation adalah menciptakan opini publik yang menguntungkan semua pihak. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rizky Eka Puji Novita dengan NIM 934201019.
Setelah tadi dengan Mbak Sela diterangkan mengenai pengertian public relation, selanjutnya dengan saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan dari public relation tersebut. Sebenarnya jika dirangkum secara sangat singkat, tujuan public relation itu cuma ada 4. Yang pertama, menciptakan citra yang baik. Yang kedua, memelihara citra yang baik. Yang ketiga, meningkatkan citra yang baik. Dan yang keempat ialah memperbaiki citra jika citra organik tersebut menurun atau rusak. Namun di balik simpelnya tujuan public relation tentunya ada teori-teori yang mendasarinya. Seperti menurut Hairunisa pada bukunya 2018 memaparkan tujuan public relation menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Jeffkins. Menurut Jeffkins, tujuan dari public relation adalah meningkatkan favorable image atau citra yang baik dan mengurangi atau mengikis habis sama sekali unfavorable image atau citra yang buruk terhadap organisasi tersebut. Yang kedua ialah pendapat menurut Charles Steinberg. Tujuan dari public relation adalah menciptakan opini publik yang favorable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Dimok Marshall JS, tujuan public relation dibagi menjadi 2. Yang pertama secara positif dan yang kedua secara defensif. Secara positif ialah berusaha untuk mendapatkan dan menambah penilaian dan goodwill suatu organisasi. Sedangkan secara defensif yaitu berusaha untuk membela diri apabila terjadi kesalahpahaman antara organisasi dan dengan masyarakat. Selanjutnya, menurut Frank Jeffins, mendefinisikan dari sekian banyak hal yang dapat dijadikan tujuan public relation sebuah perusahaan. Beberapa di antaranya yang pokok ialah yang pertama, untuk mengubah citra umum di mata khayalak atau masyarakat. Yang kedua, untuk meningkatkan bobot kualitas calon pegawai. Yang ketiga, untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas. Yang kelima, untuk mempersiapkan dan mengondisikan masyarakat bursa saham atas rencana perusahaan. Yang keenam, untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan itu dengan khayalak atau masyarakat. Yang selanjutnya, untuk mendidik para pengguna atau konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan. Untuk poin yang ketiga, yaitu peran public relation dalam membangun citra baik perusahaan. Menurut David A. Archer, John G. Mayer, citra adalah seperangkat anggapan, impresi atau gambaran seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu objek yang bersangkutan. Salah satu jenis citra adalah citra perusahaan. Citra perusahaan ini terbentuk dari banyak hal, seperti misalnya dari sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan dan stabilitas di bidang keuangan, kualitas produk, keberhasilan ekspor, hubungan industri yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial, dan komitmen dalam mengadakan riset. Memiliki suatu citra perusahaan yang cemerlang dan positif jelas merupakan keinginan dari setiap perusahaan. Citra perusahaan di mata publik dapat terlihat dari pendapat atau pola pikir pada saat mempersepsikan realitas yang terjadi. Citra perusahaan adalah adanya persepsi yang berkembang di benak publik terhadap realitas. Realitas dalam public relation adalah awal yang tertulis di media. Terbentuknya citra perusahaan karena adanya persepsi. Persepsi adalah pandangan seiringan dalam menafsirkan suatu peristiwa berdasarkan informasi yang diterimanya. Untuk mendapatkan citra yang diinginkan, perusahaan harus memahami secara persis proses yang terjadi ketika publik menerima informasi mengenai kenyataan yang terjadi.
Public relation dalam menyampaikan pesan-pesan secara tepat sasaran mampu menghimpun awareness dari publik dan menumbuhkan citra positif dari publik terhadap perusahaan. Citra yang baik akan menumbuhkan reputasi yang baik pula dari suatu perusahaan. Berbicara mengenai peran public relation dalam membangun citra baik perusahaan tidak akan jauh dari peran penting public relation. Citra baik dalam perusahaan dapat dibangun melalui peran penting public relation. Jika peran-peran tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka akan dipastikan perusahaan memperoleh banyak kebaikan, termasuk citra yang baik. Nah, di sini ada 4 peran penting seorang public relation dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah communicator. Seseorang yang bekerja di divisi public relation berarti telah siap berhubungan dengan seluruh pihak eksternal perusahaan. Hal ini berarti bahwa komunikasi menjadi hal penting sebagai bekal. Karena itu, hanya orang yang komunikatif yang bisa memasuki bidang ini. Kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar sangat disarankan, mengingat peran utama seorang public relation adalah sebagai komunikator. Kemudian yang kedua adalah relationship. Membangun hubungan atau relationship adalah peran utamanya untuk membawa perusahaan pada nilai positif. Adanya hubungan positif antara perusahaan dengan pihak internal dan eksternalnya akan membuat perusahaan semakin kuat. Nah, di sini citra perusahaan juga akan semakin baik dengan adanya hubungan yang baik. Kemudian ada backup management. Salah satu contoh dukungan manajemen dari divisi ini adalah adanya promosi dan corporate social responsibility atau CSR. Melalui kedua bentuk tersebut, jika PR mampu memberikan konsep yang baik, maka citra perusahaan pada pihak eksternal pun akan lebih positif. Kemudian ada good image maker yang tidak kalah penting. Nah, good image maker ini memberikan citra baik bagi perusahaan. Inilah peran penting utama dari seorang public relation. Saat divisi ini mampu menciptakan publikasi positif, saat itulah prestasi terbaiknya tercapai. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggiring opini publik di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Yogi Fauziawan. Saya akan menjelaskan tentang cara public relation berkomunikasi dengan organisasi sendiri dan pihak luar organisasi. Nah, public relation sebagai pendefinisi problem, pengembang program, dan memiliki tanggung jawab penuh untuk mengimplementasikannya. Nah, mereka sebagai pihak yang pasif, pimpinan organisasi yang lainnya menyerahkan tugas komunikasinya sepenuhnya ke tangan si komunikasi ini. Nah, sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaan mereka yang lainnya. Communication facilitator public relation organisasi sebagai pendengar setia dan broker informasi. Problem solving facilitator public relation berfungsi sebagai bagian penting penganalisis situasi, memiliki peran yang intens dalam membangun prosedur, kebijakan, produk, dan aksi perusahaan. Mereka juga memiliki power mengubah sesuatu yang seharusnya diubah. Mereka harus terlibat dalam segala bentuk perubahan organisasi. Melalui peran ini, mereka menjadi paham spirit setiap program, baik motivasi maupun tujuan mengapa organisasi harus dilaksanakan. Nah, mereka mensupport perubahan strategis organisasi, keputusan yang sifatnya taktis, dan memiliki komitmen pada perubahan dan mampu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan program. Dan juga public relation bekerja sama dengan instansi lain atau dengan publik eksternalnya. Penting ketika berhubungan dengan pihak eksternalnya dengan pendekatan komunikasi yang terus-menerus dalam mengadakan hubungan untuk mencapai suatu kerjasama. Nah, komunikasi merupakan suatu mata rantai atau link yang menghubungkan berbagai komponen organisasi atau perusahaan dengan berbagai pihak, baik
yang di dalam maupun yang di luar perusahaan. Itu tadi pemaparan materi terkait public relation dan kegiatan komunikasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Bagi teman-teman mahasiswa yang memiliki pertanyaan, dapat ditanyakan melalui grup WhatsApp. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Loris Kaspirosi selaku moderator pamit. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.